Lanjut mencari yang Y ya. Y pada segitiga yang kecil, sisi ini, sisi miring. Maka pada segitiga yang besar, sisi miringnya segini. Udah ada 5 dan Y, berarti 5 tambah Y. Atau Y tambah 5 boleh, sama. Oke, berarti Y per 5 tambah Y atau Y tambah 5 saja sama dengan, sama ya kayak tadi ya, yang kecilnya 1, yang besarnya 4, jadi 1 per 4. Udah? Kalau sudah, karena udah paling sederhana, langsung kali silang. Y kali 4, 4Y. Dengan Y tambah 5 kali 1 tetap ya, Y tambah 5. Nah, sekarang supaya kumpul suku yang ada Y-nya, karena kita mau cari Y, berarti harus kumpul nih. Y-nya pindah ke kiri. Jadi 4Y kurang Y sama dengan 5. Nah, berapa 4 buku dikurang 1 buku, berapa buku? Sama dengan 5 ya. Jadi 1 bukunya atau Y-nya sama dengan 5 per berapa tuh hasil dari ini. Oke, jadi udah dapat X-nya, sudah dapat Y-nya, tinggal cari keliling BEF. Nah, keliling BEF terus dulu ya. Hasilnya ini bilangan bulat ya. Keliling BEF sama dengan keliling BEF, berarti semua sisinya dijumlah ya. BE itu X, EF itu Y, FB itu 1. Jadi itu dijumlah. Tadi kan udah dapat hasil X-nya berapa, tambah hasil Y-nya berapa, tambah 1 ya. Tentukan ini, Ibu pastikan hasilnya bilangan bulat. Walaupun ini pecahan, ini pecahan, tapi setelah dijumlah hasilnya adalah bilangan bulat. Oke, itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Terus dulu nomor 4 ini harus teliti ya. Semua juga harus teliti. Oke, nomor 4 ini adalah segitiga siku. Segitiga siku dengan diketahui BD adalah garis bagi. Garis bagi itu membagi sudut dengan 2 sama besar. Membagi sudut menjadi 2 sama besar ya. Karena di sini diketahui AB sama dengan AC, berarti segitiganya sama kaki. Siku-siku sama kaki. Kalau sama kaki, sudut di ujung kakinya itu sama besar sudutnya. Nih, segini sudut B ini ya. Nah, dengan ini sama besar.
Kalau siku-siku berapa derajat? Yaitu 90. Kalau 90 yang lainnya sama besar berarti tinggal dibagi 2. Jumlah sudut segitiga 180. Sudah ada 90 derajat, berarti sisanya 90 derajat. Karena yang 2 sudut yang lainnya itu sama besar, berarti dibagi 2. 90 bagi 2 adalah 45. Kalau ini 45, ini juga 45. Ya. Kasih tanda ya. Oke, ini segini sama besar dengan ini, yaitu 45. Kalau ini 45, ini 45, dan ini siku-siku, ini juga pasti siku-siku. Sini nih, ya. Sudut DEC itu juga pasti siku-siku. Maka kalau di sini 45, sini juga pasti 45. Nah, ini juga pasti 45. Nih. Aduh, susah. Terlalu kecil. Nah, sini juga pasti 45. Kalau sudut 4 ini 45, ini D juga 45 ya. CDE 45, maka sisinya, sisi yang sama kaki adalah ini, sisi DE dan sisi CE. Ya, sisi DE dan sisi CE. Kita kasih tanda sini sama. Udah ya, pokoknya udah diketahui yang sisi yang sudut yang sama besar. Ini 45 berarti sisi CE sama panjang dengan DE ya. Kemudian tadi ini terbagi 2 sama besar, berarti 45 terbagi 2 sama besar ya. Ini sudut ABD dengan DBE itu sama besar. Lalu sudut A itu 90 derajat dan sudut E juga 90 derajat ya. DEB ini 90 derajat. Ini sama besar, 2 sudut sama besar, berarti sisanya pun akan sama besar. Ini dengan ini juga sama besar ya. Kalau sudah tiga-tiganya sama besar, lalu ada satu sisi yang sama panjang, ini kan berimpit ya. BD punya segitiga milik segitiga DAB, juga BD milik segitiga DBE, maka dia pasti sama panjang karena berimpit ya. Segitiga DAB dan DBE itu semua sudutnya sama besar dan ada satu sisi sama panjang, dia memenuhi syarat kongruen ya. Sudutnya semuanya udah sama besar, terus salah satu sisinya sama panjang, berarti memenuhi syarat kongruen. Kalau kongruen berarti kan DB udah sama panjang, berarti ini juga sama panjang dengan ini ya. Ini tandain biru ya. Ini sama panjang dengan ini ya. Berarti sisi yang ketiga juga sama panjang, yaitu DE dengan DA itu juga sama panjang. Bisa kasih tanda merah ya. Nih, DA dengan, nah kebetulan yang ditanya adalah DA atau AD. Nih yang ditanya AD ya, berapa panjang AD ya. Kita tadi sudah diketahui, maaf yang birunya kita hapus aja ya karena
Lalu kita letakkan sisi-sisinya. Ini 10, AB diketahui 10, AC juga 10, maka BE juga 10 karena tadi udah kongruen ya, berarti ini juga 10. BE ya, BE doang yang 10. Nah, BC adalah BC ini ya, segini ya. BC itu adalah sisi miring dari segitiga sama kaki. Kalau sisi miring atau diagonal dari segitiga sama kaki, ya, sisi miring dari segitiga sama kaki, maka hasilnya adalah 10 kuadrat. Akar dari 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. Akar dari 100 tambah 100. Akar dari 200. 200 itu berasal dari 100 kali 2 ya. Akar 100-nya ada, yaitu 10 akar 2. Jadi BC adalah 10 akar 2. Segini 10 akar 2 ya. Kalau BC 10 akar 2 berarti CE berapa? Segini 10 akar 2 berarti CE berapa? BE udah ada 10, diapakan ya. CE itu sudah ibu beri tanda ya, mereka yang sama panjang. CE sama dengan DE sama dengan AD. Nah, ini yang dicari, AD, yaitu sama dengan berapa? Ditambah apa dikurang? Ini udah ada 10 akar 2. Berarti BE nya dengan BE ditambah apa dikurang supaya dapat CE? 10, aku tulis ya, 10 akar 2 diapakan tambah atau kurang dengan BE. BE adalah 10. Kasih tanda doang ya, ditambah atau dikurang. Udah. Selesai sudah untuk LKPD pekan kedua di semester kedua. Semoga bermanfaat. Jika kamu simak benar-benar, kamu bisa menjawab semua LKPD setiap pekannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.